yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh kuat. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Shalom. Selamat malam jemaat Oikumene Kertago Borongloe yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini dengan menyambutnya melalui pujian Kidung Jemaat 454 ayat yang pertama, indahnya saat yang teduh. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah ini di dalam doa. Kebaktian kita bersama keluarga Ibu Santi Penny jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat 178 ayat yang pertama. Karena kasih-Nya padaku. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam acara pemberitaan firman Tuhan, di mana kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-31
ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Bapa, di mana kami boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini dalam ibadah keluarga di rumah Ibu Santi Penny. Kami sama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang hadir dalam ibadah virtual ini. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan lewat ibadah keluarga malam hari ini ya Tuhan. Pimpinlah pembacaan firman Tuhan dan urapi hamba-Mu yang akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan, supaya sama-sama kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu Bapa, agar setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita membaca Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya buat kita semua pada malam hari ini. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang diperintahkan yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan membuat kita. Yang berbahagia adalah mereka yang suka mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Oikumene Kertago Borongloe yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini kita mengangkat satu tema buat kita pada malam hari ini, dan buat Ibu Santi Penny yang dikasihi oleh Tuhan. Tema itu adalah Tuhan ada untukmu. Pada satu hari ada seorang pria datang kepada Norman Vincent Peale. Dia adalah seorang penulis buku The Power of Positive. Pria itu berkata begini kepada Pak Norman, Pak, aku hancur sekali. Semuanya telah hilang.
tidak ada lagi harapan bagiku. Pokoknya aku tidak ada apa-apa lagi. Aku tidak kuat lagi menghadapi hal-hal yang ada di depanku. Lalu Pak Norman tersenyum penuh simpati. Ia mengambil satu kertas, kemudian kertas itu dia bagi dua. Yang satu kolom kanan, yang satu kolom kiri. Di dalam kolom kiri, di atas kolom kiri itu tertulis yang hilang. Kemudian di bagian kolom kanan tertulis yang tersisa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak itu berkata begini, tidak usah lagi isi kolom yang kanan. Tidak ada lagi yang tersisa dalam kehidupanku. Lalu Pak Norman itu katakan, coba dengarkan baik-baik. Kita mau isi kolom kanan sekarang. Kapan anak-anakmu meninggal dunia? Bapak, dia kaget. Pria itu berkata, Bapak, kenapa Bapak berkata seperti itu? Anak-anak saya masih hidup sampai hari ini. Anak-anak saya dalam kondisi sehat hari ini. Oke, sekarang kita tulis di kolom yang tersisa bahwa anak-anakmu masih hidup. Itu yang padahal tadi dia katakan tidak usah lagi isi kolom yang kanan karena tidak ada lagi yang tersisa. Ternyata ada. Kemudian Pak Norman bertanya, kapan terakhir kali kamu tidak makan dan tidak minum karena kekurangan? Pria itu menjawab, tidak pernah. Sampai hari ini saya masih makan dan minum. Kemudian Pak Norman bilang, ayo kita tulis lagi, kamu masih makan dan minum sampai hari ini. Pak Norman tanya lagi, kapan terakhir kali kamu memakai baju yang tidak robek? Terus dia berkata, pria ini berkata lagi, sampai hari ini aku masih memakai pakaian yang layak pakai. Mari kita tulis. Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang maaf, Pak Norman menanyakan dan dia menjawab, itu masih ada dan ditulis di kolom yang tersisa. Sehingga kolom yang tersisa itu penuh. Akhirnya pria yang datang tadi dengan penuh muka yang susah, suram, mulai berkata, Pak, puji Tuhan, saya bersyukur. Dia mulai tersenyum. Menarik sekali. Dia berkata, segala sesuatu menjadi berbeda ketika kita dapat meresponi, mensyukuri dengan optimis atas keadaan yang kita hadapi. Itu yang bisa ditulis oleh Pak Norman tentang peristiwa ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu Santi yang dikasihi oleh Tuhan. Ulangan pasal yang ke-31 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana Musa mempersiapkan Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Karena Musa tidak dapat menyertai mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Tuhan sudah berkata kepada Musa dalam ayatnya yang kedua, kita bisa lihat, berkatalah ia atau Musa kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan engkau seberangi. Artinya Musa tidak lagi akan memimpin kehidupan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi itu Musa mengingatkan kepada bangsa Israel dan Yosua bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang akan memimpin. Ada Tuhan yang akan menyertai mereka. Firman Tuhan sungguh-sungguh boleh menguatkan kita semua pada malam hari ini. Kita bisa melihatnya bahwa Yosua juga
menghadapi tekanan yang cukup berat, stres, karena bangsa Israel adalah bangsa yang penuh dengan keluhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang penuh dengan sungut-sungut, kurang bersyukur. Malah tidak jarang di dalam kehidupan mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa harus keluar dari Mesir? Kenapa kami menderita dalam padang gurun atau di padang gurun? Ada banyak keluhan-keluhan yang keluar dari mulut mereka ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami tantangan, ketika mereka mengalami banyak pergumulan. Ada perasaan takut, ada perasaan was-was. Sampaikah kami ke sana? Sampaikah kami menyeberangi sungai Yordan dengan selamat dan memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu itu? Ada perasaan memang takut, ada perasaan putus asa, sehingga kita bisa lihat dalam beberapa kali dikatakan oleh Musa di pasal yang ke-31 mulai ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, siapa mereka? Mereka bagi bangsa Israel adalah musuh-musuh yang luar biasa kuatnya. Mereka bagi Yosua selain musuh-musuh orang-orang Israel atau bangsa Israel, ada bangsa Israel sendiri yang penuh dengan segala macam sungut. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jemaat oikumena yang dikasih oleh Tuhan, dan khususnya Ibu Santi, mari kita belajar ketika pergumulan diperhadapkan kepada Ibu Santi khususnya dan membuat jemaat oikumena Kertago Borong Loi yang juga masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Ada janji Tuhan yang menguatkan kita. Kalau kita bisa lihat janji Tuhan itu dimulai, kita lihat bersama-sama dalam ayatnya yang ke-6. Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, Ia tidak akan meninggalkan engkau. Diulangi lagi janji itu di dalam ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan denganmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika kita diperhadapkan kepada pergumulan, mungkin saja ada kata-kata yang tercetus atau keluar dari mulut kita. Bagaimana masa depanku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan macam-macam yang akan kami hadapi hari esok? Tetapi ayat ke-8 ini menjadi pegangan buat kita sambil kita belajar dengan kata-kata pria tadi. Dia bilang tidak ada lagi kolom yang bisa saya isi di sebelah kanan karena tidak ada lagi yang tersisa. Harapanku sudah tidak ada. Tetapi ketika dia melihat ada banyak hal yang masih ada dalam dirinya, dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Perjanjian baru, ayat yang ke-8, di dalam perjanjian baru, diterapkan dalam perjanjian baru, menyatakan janji ini kepada semua orang yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa kombinasikan bagian ini dengan Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama membuka Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan membuat kita yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Orang percaya, kita jemaat Oikumene Kertago Borongloe, Ibu Santi, diyakinkan bahwa jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan bergantung kepada Allah, bukan kepada jaminan dunia ini, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membuat saya dan saudara terlantar. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menjadi penolong kita. Karena janji Tuhan kita bisa lihat sampai hari ini. Sungguh-sungguh Ibu Santi, anak-anak, dan semuanya kita di tengah pandemi COVID-19, Tuhan masih menyertai kita. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-8 dengan judul kita, Tuhan ada untukmu. Di sana dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Apa artinya ini? Artinya Tuhan ada di depan kita. Dia menuntun ke arah mana? Saya dan Ibu Santi serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di muka bumi ini, Dia ada di depan kita. Dia menjadi pedoman kita. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang kita bisa lihat. Dan perhatikan bagian berikutnya, Dia sendiri akan menyertai engkau. Satu waktu Tuhan ada di depan kita, memimpin jalan kita. Satu kesempatan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan bahwa, hei, saya ada di sini, engkau tidak sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika murid-muridnya goyang imannya karena badai datang menghantam perahu mereka, Yesus hadir di tengah-tengah perahu itu. Yesus ada di tengah-tengah perahu itu, tapi mereka berusaha dengan sendiri kemampuan mereka melepaskan mereka dari air yang menenggelamkan perahu itu. Dia tidak membangunkan Yesus, tapi ketika mereka hampir tenggelam, baru mereka sadar dan mereka membangunkan Yesus. Artinya apa? Tuhan ada di dalam kehidupan Ibu Santi bersama anak-anak. Tuhan ada di dalam kehidupan jemaat Oikumene Kertago Borongloe. Dan mintalah Dia menemanimu, mintalah Dia memberkatimu. Ini artinya Tuhan beserta dengan keluarga kita. Dan yang ketiga kita bisa lihat, Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan membiarkan. Luar biasa. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terlantar. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya menderita kelaparan, karena Tuhan beserta dengan mereka. Dan yang lebih pasti lagi kita bisa lihat di bagian berikutnya, ayat yang ke-8. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan. Ketika kita setia, Dia semakin setia, Dia tetap setia dan terus setia kepada kita. Dan ketika kita menjauh, Dia memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Jemaat Oikumene Kertago yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau Tuhan ada untuk kita, Tuhan ada untuk keluarga kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, diulang dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetap kuat ketika badai datang, ketika masalah datang, ketika pergumulan datang. Tetap percaya bahwa Tuhan ada. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertekunlah di dalam ujian, melawan pencobaan-pencobaan yang datang buat kita pada hari ini. Dan tetap percaya kepada Tuhan, serta menaati Tuhan dengan sepenuh hati, karena Tuhan ada untukmu. Dia hadir dalam segala musim hidupmu. Oleh sebab itu, khususnya Ibu Santi yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya
hari ini Ibu Santi masih diliputi oleh rasa kehilangan. Itu manusiawi. Tetapi percaya, rencana Tuhan jauh lebih indah. Dia ada untukmu. Dia selalu besertamu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak membiarkan engkau. Dan Dia menyertai engkau, serta Dia ada di depanmu. Pandanglah kepada Tuhan. Ketika Ibu Santi memandang Tuhan, ketika Ibu Santi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, anak-anak bisa melihat itu. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian dengan segenap jemaat Oikumene Kartagum Borongloe. Ingin disertai Tuhan, ingin merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan gantungkan hidupmu pada perkara-perkara duniawi. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan ada untukmu. Dia memenuhi kebutuhanmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Kiranya setiap kali kita memberi kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan, hidup kita yang benar. Dari Kidung Jemaat 450 ayatnya yang pertama. Dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat dan sekaligus mendoakan persembahan yang Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kita sudah bawa dalam persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa untuk kasih sayang-Mu buat kami semua pada malam hari ini. Kami boleh beribadah, memuliakan Tuhan lewat pujian, doa, dan juga lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami sudah memberi persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini juga kami membawa pokok-pokok doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan tetap memberkati jemaat Oikumene Kartagum Borongloe untuk diberikan imun tubuh yang tinggi supaya kami tidak terkena COVID-19 ya Tuhan. Diberkati segenap jemaat Oikumene Kartagum Borongloe untuk tetap taat pada protokol kesehatan ya Tuhan, sehingga kami juga bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Pada saat ini kami mendukung di dalam doa keluarga Ibu Santi Penny. Mereka yang sudah menerima untuk ibadah bersama atau ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan kami mendoakan bagi keluarga Ibu Santi agar semua keluarga dijaga oleh Tuhan, diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, dan dilimpahi rahmat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Santi di dalam mengurus ketiga anak yang Tuhan percayakan kepadanya. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan Ibu Santi, Tuhan ada untuk Ibu Santi. Tuhan ada di depannya, Tuhan ada besertanya, Tuhan tidak membiarkannya.
dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada Ibu Santi agar Ibu Santi jangan patah hati. Ibu Santi tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan memelihara hidup Ibu Santi dan ketiga anaknya. Kami berdoa membuat Nanda Firman di bangku SMA, Nanda Frita di bangku SMP, dan Nanda Fiona di bangku SD. Kami serahkan ketiga anak-anak kekasih ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati mereka sehingga walaupun mereka harus belajar online pada saat ini, mereka tetap bisa taat supaya mereka memiliki hikmat dari Tuhan dan Tuhan mempersiapkan masa depan yang indah buat ketiga anak kekasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua Ibu Santi yang ada di kampung. Tuhan tetap memberkati orang tua ini, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan supaya mereka diberikan umur panjang untuk mengucap syukur kepadamu ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Oikumene Kertagu Borongloe di dalam rumah tangga kami masing-masing. Mungkin kami bergumul tentang kesehatan, Tuhan datang melawati para orang-orang tua yang ada di dalam jemaat Oikumene Kertagu Borongloe yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi Tuhan kenal orang-orang tua kami. Tuhan datang melawati mereka, sembuhkan mereka sehingga mereka tidak kehilangan sukacita untuk terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Diberkatilah semua bapak rumah tangga di dalam jemaat Oikumene Kertagu Borongloe, ibu rumah tangga, dan setiap anak-anak, sehingga ada kerjasama yang baik untuk senantiasa punya waktu saat teduh di rumah mereka masing-masing, untuk mereka mengalami kekuatan rohani, mengalami pengalaman dan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan yang bergumul tentang pekerjaan, yang bergumul tentang kondisi ekonomi. Tuhan berikan ya Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan sehingga jemaat Oikumene Kertagu Borongloe boleh memiliki pekerjaan dan mereka boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak muda kami dalam jemaat Oikumene Kertagu Borongloe, Tuhan memberkati mereka supaya mereka tetap berada pada jalan yang benar. Diberkati pendidikan anak-anak kami, diberkati pekerjaan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa buat Bapak Pendeta Agus Patang bersama dengan ibu dan anak. Diberkati keluarga mereka, diberkati pelayanan mereka, diberkati vikaris Tuhan yang ada di dalam jemaat ini, supaya diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Rencana masa depannya kami taruh juga di dalam tangan-Mu. Majelis jemaat Oikumene Kertagu Borongloe kami taruh juga di dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua persekutuan yang ada dalam jemaat Oikumene Kertagu Borongloe untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, agar kehadiran Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan yang kami sudah bawa di hadapan hadirat-Mu Bapa. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sudah bawa hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang kekasih, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat 400 ayat yang pertama, Kudaki Jalan Mulia.
mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita masuk di dalam doa berkat. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah memimpin ibadah ini hingga selesai. Kita berdoa. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati jemaat Oikumene Kertago Merongloe dan khususnya keluarga Ibu Santipe. Tuhan memberkati.